Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu metode penelitian sosial untuk ujian akhir semester saya. Saya akan menjelaskan beberapa materi dalam buku ini. Yang pertama berkaitan dengan sosial penelitian, teori, metode, dan teknik oleh Pierre Gurgioro Corbetta. Langsung saja, yang pertama, paradigma penelitian sosial. Gagasan paradigma memiliki asal-usul dalam sejarah pemikiran filosofis. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subsidi internal sebuah teori, dari sistem gagasan yang bersifat pra-ilmiah, dari prosedur penelitian teladan yang setara dengan metode. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan, di mana semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Sebaliknya, paradigma merupakan panduan. Paradigma tidak hanya menyediakan peta, tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta bagi para peneliti dalam mempelajari sebuah paradigma. Peneliti memperoleh teori, metode, dan standar-standar yang sama. Kuhn mencatat bahwa paradigma adalah ciri khas ilmu-ilmu yang sudah matang. Teori, yang berikutnya mengenai teori. Teori dapat didefinisikan sebagai yang pertama, satu set proposisi yang terhubung secara organik. Yang kedua, dapat berasal dari pola yang empiris. Berikutnya mengenai hipotesis. Proposisi teoritis harus dapat dipecah menjadi hipotesis tertentu. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah proposisi yang menyeratkan hubungan antara satu, dua, atau lebih konsep. Yang kedua, yang terletak pada tingkat abstraksi dan generalitas yang lebih rendah daripada teori. Yang ketiga, memungkinkan teori diubah menjadi istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Serangkaian hipotesis khusus dapat disimpulkan dari teori umum Durkheim. Hipotesis ini biasa diuji secara empiris melalui penerapan definisi operasional yang sesuai. Validalitas suatu teori tergantung pada apakah ia dapat diubah menjadi hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Berikutnya, istilah konsep mengacu pada konten yang semantik, atau artinya tanda linguistik dan gambaran mental. Di bagian sebelumnya, hipotesis didefinisikan sebagai proposisi yang menyeratkan antara dua atau lebih konsep. Dengan kata lain, memang demikian interaksi antar konsep. Jika teori adalah jaringan hubungan antara entitas abstrak yang direpresentasikan oleh konsep, maka setelah entitas ini menjadi konkret, seluruh jaringan teoris akan menjadi. Kualitas dan eksperimen. Sejak zaman kuno, manusia telah bertanya tentang penyebab dari apa yang terjadi di dunia. Masalah yang muncul dalam semua ilmu dan khususnya dalam ilmu sosial adalah bahwa sangat jarang kita lihat di mana seseorang dapat menggunakan instrumen utama untuk secara empiris mengendalikan hubungan sebab akibat. Para filsuf juga telah bergumul dengan konsep ini selama berabad-abad, di mana dalam doktrin Aristoteles, gagasan sebab merupakan dasar dari sains dan prinsip kejelasannya. Berikutnya mengenai survei dalam penelitian sosial. Survei terdiri dua bagian, yaitu pertanyaan dan jawaban. Keduanya dapat dirumuskan dengan cara standar sebagai alternatif, yang dimana mereka dapat diekspresikan dengan bebas. Survei memiliki sejarah panjang dalam penelitian sosial.
Ide mengumpulkan informasi dengan mempertanyakan subjek yang dipelajari telah lama diterapkan oleh Marx dan Weber. Pada tahun 1880, Marx mengirimkan 25.000 eksemplar kuesioner kepada para pembaca, di mana meminta mereka untuk mengomentari kondisi kehidupan mereka. Dan pada tahun 1880 dan 1910, Weber juga menggunakan kuesioner untuk mempelajari masalah sosial seperti kondisi kerja di daerah pedesaan Prusia Timur. Kuesioner dikirim ke pemilik pertanian dan pendeta Protestan, dan pengaruh bekerja di pabrik besar terhadap kepribadian dan gaya hidup para pekerja. Ada jenis-jenis dalam mengisi kuesioner. Yang pertama, pada dasarnya ada 3 cara untuk mengelola kuesioner, yaitu melalui wawancara tatap muka, wawancara telepon, atau wawancara kuesioner yang telah dikelola sendiri. Selama beberapa dekade, setidaknya dari awal tahun 1930-an hingga akhir tahun 1970-an, metode administrasi kuesioner yang paling umum adalah wawancara tatap muka, di mana ini biasanya melibatkan panggilan ke rumah orang yang diwawancarai, mereka duduk serta mengajukan pertanyaan. Berikutnya mengenai penskalan. Penskalan adalah nama yang diberikan untuk serangkaian prosedur yang dibuat oleh peneliti sosial untuk mengukur masyarakat serta manusia. Teknik penskalan berfungsi untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih sistematis dan formal. Perbedaan penggunaan dalam pendekatan indikatornya adalah bahwa penskalan tidak hanya melibatkan penggunaan konsep dengan satu atau lebih indikator yang sebagiannya tumpang tindih. Sejak penskalan pertama kali diterapkan pada tahun 1930-an, sosiolog dan psikolog sosial telah menyusun ratusan skala, baik untuk mengukur sikap dan secara lebih umum untuk mengukur banyak dimensi laten dari kepribadian manusia. Namun, meskipun pengukuran sikap adalah bidang penerapan penskalan yang paling penting, ini bukan satu-satunya, di mana teknik ini dapat digunakan tidak hanya untuk menilai properti individu melalui tanggapan mereka terhadap berbagai rangsangan, tetapi juga untuk mendistribusikan skor rangsangan atas dasar tanggapan individu. Upaya awal untuk mengukur sikap melalui penggunaan skala dimulai kembali ke tengah tahun 1920-an dan terlihat dalam karya Alpart dan Harman, Borgodus dan Hartstone pada tahun 1927, 1928, dan 1931 yang pertama kali mensistemasikan sektor ini. Berikutnya mengenai statistik resmi. Kata statistik memiliki makna aslinya adalah sains yang memperjelas keadaan. Kata sifat statistik diperkenalkan oleh sarjana Italia Girolamo Guerini pada tahun 1589 dengan mengacu pada ilmu. Dan selanjutnya kata benda statistik muncul untuk disiplin yang berkaitan dengan deskripsi kuantitatif dari ciri utama suatu bangsa. Berkenaan dengan produksi statistik oleh badan publik, perbedaan harus dibuat antara data yang dihasilkan selama prosedur administrasi normal dan data yang secara tegas dikumpulkan untuk tujuan kognitif. Penggunaan data administrasi untuk tujuan mengumpulkan statistik kognitif tidak berlaku untuk semua masyarakat modern. Negara-negara Eropa memiliki tradisi panjang birokrasi
yang terpusat dan telah menggunakan jaringan organisasi administrasi untuk mengumpulkan catatan sejak abad ke-19. Sedangkan di luar Eropa, hal ini tidak terjadi, seperti di Amerika Serikat. Berikutnya mengenai contoh. Pengambilan sampel artinya mengamati suatu bagian untuk mengumpulkan informasi tentang keseluruhan yang adalah tindakan manusia yang hampir naluriah. Ukuran sampel sendiri harus ditentukan dan bahkan bila perlu diperkirakan. Desain sampel probabilitas di mana setiap unit memiliki kemungkinan pemilihan bukan nol. Probabilitas pemilihan untuk semua unit harus diketahui, pemilikannya benar-benar acak. Berikutnya mengenai pengamatan partisipan. Pengamatan partisipan menggabungkan observasi sebagai alat untuk mengumpulkan data sosial dan pencakupan penuh peneliti dalam realitas sosial yang terjadi. Observasi partisipan adalah keterlibatan langsung peneliti dengan objek yang ia teliti. Demikian pemaparan saya mengenai materi ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.